Jadi kita berkompetisi dengan mahasiswa. Mahasiswa juga saya suruh bikin e-learning tentang materi IMK-nya itu sendiri. Nah, setidaknya saya dapat resume atau apa ya, target usernya kan mereka gitu. Jadi mereka maunya apa gitu. Jadi kita udah dapat dari situ sehingga akhirnya storyboardnya terus dikembangkan sampai pada akhirnya kita bisa menghasilkan sebuah video multimedia. Ini adalah untuk modul yang pertama. Modulnya kurang lebih seperti ini. Pada dasarnya, proses desain sebuah UX adalah proses menerjemahkan sebuah ide, jasa atau produk menjadi sebuah user experience yang simple dan intuitif. Namun, proses desain UX bukanlah sebuah proses kreatif dalam mendesain sebuah produk. Kita tidak membicarakan source code, atau pixel, atau pemilihan warna. Proses desain UX adalah sebuah metode analytical dan sequential untuk mendesain sebuah produk atau jasa. Dan tahapan proses desain sebuah UX pada umumnya adalah mendefinisikan proses bisnis dan analisis kebutuhan, menentukan fungsi-fungsi bisnis dasar, mendesain style guide, melakukan pelatihan, dan membuat dokumentasi sistem. Ini modul yang pertama, kemudian ini modul yang kedua. Apakah Anda ingat dengan video sebelumnya yang diperankan oleh Johnny dan Rudy mengenai user experience? Untuk menyegarkan pikiran Anda, user experience, disingkat UX, adalah persepsi dan respons seseorang yang muncul atas penggunaan jasa atau produk. UX mempunyai beberapa tujuan experience yang dapat dijadikan pedoman ketika kita mendesain sebuah UX. Di antaranya, discoverability, seberapa cepat pengguna menemukan suatu fitur atau fungsi. Learnability. Nah, memang waktu itu kita menggunakan juga bekerjasama dengan mahasiswa di kami ada lab multimedia, jadi memang kerjasama dengan mahasiswa yang ada di multimedia. Dia membantu kami untuk membuat karikaturnya, karena memang saya tidak pandai untuk membuat itu, tapi dari hasil storyboard itu yang kemudian dikembangkan, jadi harus ada aktor apa aja, terus bagaimana mulai ceritanya dan sebagainya, itu berangkatnya dari storyboard. Jadi memang storyboard yang menentukannya. Kemudian alatnya sederhana, jadi memang hanya mengcapture videonya menggunakan kamera video kamera DSLR. Kemudian setelah itu beberapa alat tadi yang sederhana. Terus kemudian hasilnya kami kami edit di menggunakan Adobe Premiere. Terus kemudian untuk agar lebih kecil lagi ukuran filenya, karena memang kemarin keterbatasan di e-carrying-nya, itu kami kompres menggunakan file dengan menggunakan softwarenya Handbrake seperti itu. Nah, itu kurang lebihnya. Sebelumnya jadi pada saat ini
ini selesai dibuat, materi itu sebetulnya sudah lewat. Jadi kami kemarin menghadapi kendala setelah UTS, hasil UTS untuk yang IMK kemarin itu memang sangat buruk di hampir 8 kelas itu. Jadi semuanya di bawah 50 gitu ya nilainya. Setelah kami mencoba menyampaikan hasil daripada e-learning ini, kemudian kita mengadakan kuis online yang langsung di kelas dilihat tapi online gitu. Ternyata hasilnya memang cukup bagus. Jadi hasil kami memperlihatkan itu hasil kuisnya itu rata-rata nilai yang mencapai 100 cukup banyak. Kemudian hasil tugas besarnya juga cukup memuaskan. Jadi mahasiswa mulai memahami gimana sih sebetulnya tahapan sampai sebuah antarmuka perangkat lunak itu dibuat yang sesuai dengan kebutuhan daripada si penggunanya. Kemudian hasil kuisnya juga cukup baik dari mahasiswa. Dari 6 variabel yang saya tanyakan itu rata-rata mereka sangat-sangat mengapresiasi terhadap adanya e-learning. Jadi masukannya malah terakhir mereka meminta kalau bisa ya semua materi dibuat seperti itu gitu ya, dan kelihatannya mereka cukup tertarik. Mungkin itu saja sharing dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Bapak dan Ibu dan kita semuanya. Izinkanlah pada kesempatan sore ini gitu ya, saya sharing dengan Bapak dan Ibu sekalian terkait dengan pengembangan dari konten pembelajaran gitu ya, yang saat ini memang pemanfaatan teknologi informasi menjadi satu bagian penting gitu ya. Karena umumnya gitu saat ini mahasiswa kita itu sudah sangat aktif menggunakan perangkat teknologi informasi, tetapi di sisi pemanfaatannya itu sangat kurang gitu ya. Terutama gitu ya, kalau kita cek gitu, masing-masing orang saat ini biasanya menghabiskan kurang lebih ya saldo 50.000 untuk pulsa, 100.000 untuk pulsa. Tapi secara umum gitu ya, itu menjadi sampah semuanya. Karena yang diakses itu adalah ada YouTube, kemudian ada Facebook, dan itu semua sangat tidak terkait dengan kebutuhan pembelajarannya. Nah, salah satu cara untuk bisa mengoptimalkan hal tersebut, maka strategi pembelajaran dengan pemanfaatan teknologi informasi menjadi sangat penting gitu ya. Nah, saya diminta untuk membahas satu bagian dari topik kita di sore ini, yaitu bagaimana tentang hasil ya, evaluasi kemarin gitu kan, tentang pengembangan bahan ajar berbasis teknologi informasi ini. Nah, kurang lebih paparannya Bapak dan Ibu sekalian, dari pengalaman yang saat ini gitu ya kami laksanakan di ITB gitu ya, di sana ada beberapa hal gitu ya yang bisa kita bagikan, yang saya bisa bagikan, yaitu bagaimana caranya supaya Bapak dan Ibu sekalian itu menjadi mudah ketika diharuskan membuat konten pembelajaran. Karena kami di ITB gitu ya selalu mendapatkan masukan atau feedback bagaimana caranya supaya bahan-bahan pembelajaran ini dengan mudah bisa di-create. Dan juga bahan pembelajaran ini gitu ya, itu aksesnya itu bukan hanya oleh mahasiswa yang Bapak dan Ibu ampu, yang jumlahnya sekitar 20, 40, 60, 80, dan 100. Tantangan gitu yang kami terima gitu ya, bagaimana konten digital Bapak dan Ibu yang kemudian dipublikasikan di LMS itu bisa diakses oleh 10.000, 100.000, dan seterusnya. Nah, sebenarnya harapan saya gitu kan, tadi pagi hari Pak Eko menyampaikan tentang konsep yang sekarang sedang diusung, namanya itu kuliah daring atau pembelajaran daring. Yaitu ada satu bagian materi yang Bapak dan Ibu itu ampu, kemudian di-share gitu ya, dengan selain dari mahasiswa yang biasa atau juga terdaftar di kampus kita, itu juga untuk mahasiswa yang ada di kampus luar. Jadinya bahan materi yang Bapak Ibu sampaikan itu nanti itu seperti buku yang kemudian disebarluaskan gitu ya ke seluruh Indonesia, dan siapapun gitu ya mahasiswa yang terdaftar di suatu perguruan tinggi itu nantinya bisa ikut pembelajaran yang ada di kita. Nah, kalau demikian itu terjadi, maka persoalannya adalah untuk mengampu 40 orang saja gitu ya. Untuk mengampu 40 orang saja kita sudah sangat kesulitan gitu ya. Karena kita harus mengecek satu-satu, kemudian juga memeriksa soalnya atau hasil ujiannya satu demi satu, kemudian absensi dan seterusnya gitu ya. Nah, kalau misalkan konsep seperti itu masih kita terapkan, bayangkan gitu ya, Bapak dan Ibu mengampu mata kuliah untuk 1.000 orang, 2.000 orang, 3.000 orang, dan seterusnya gitu ya. Itu pasti akan keteteran gitu ya.
Maka konsep pembelajaran e-learning ini gitu kan kita harus men-shifting paradigmanya sendiri gitu ya. Yaitu bagaimana konten gitu kan kita buat gitu ya itu dengan semudah mungkin gitu ya. Jadi kapanpun Bapak Ibu ingin membuat konten maka pada saat itu juga bisa langsung bisa gitu. Nah kemarin itu gitu kan seringkali gitu kan kita terjebak pada paradigma bahwa pembelajaran yang disampaikan itu ada harus runut gitu kan sesuai dengan apa yang Bapak Ibu sampaikan di kelas. Padahal gitu ya 1 jam di kelas itu akan beda dengan 1 jam Bapak dan Ibu mengampu kuliah pembelajaran e-learning. Kalau Bapak Ibu udah 1 jam di kelas gitu kan kita bisa cerita banyak hal. Kalau e-learning Bapak dan Ibu sekalian, bahan materi 1 jam itu dengan waktu 15 menit kadang-kadang selesai gitu. Buka, tek gitu ya. Kemudian lihat, publish, setelah itu gitu kan kemudian cek gitu ya, setelah itu selesai gitu. Nah, bagaimana Bapak dan Ibu kemudian mengukur gitu ya. Nah, inilah menjadi satu persoalan yang saya yakin gitu kan itu juga bisa dihadapi kita sama-sama. Pertama adalah e-learning sendiri Pak gitu ya. Jadi konsep e-learning itu sebenarnya adalah penyediaan akses. Saat ini mahasiswa seringkali itu berhadapan dengan kesulitan untuk bisa mengakses Bapak dan Ibu sekalian. Ketika ada persoalan yang dihadapi di pembelajarannya, maka mahasiswa tadi itu akan menunggu jadwal tatap muka di kelas untuk bisa kemudian bisa berkomunikasi, berinteraksi.